Teman-teman, jadi saya ingin bercerita pada teman-teman. Saya sebenarnya cukup ragu menggunakan penggunaan per akhir-akhir ini karena awal ceritanya itu seperti ini teman-teman ya. Saya mendapatkan penelitian, dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa eh, penggunaan per ini ada yang kompatindi atau kita bilang itu suatu yang menjadi perdebatan gitu teman-teman. Aku tahu teman-teman di sini pasti sering menggunakan price earning ratio, termasuk saya. Saya adalah satu orang yang bisa dibilang ya lumayan sering menggunakan metode ini karena metode ini menurut saya efektif. Namun ada peneliti yang mengatakan bahwa di sini, saya sebutin nama peneliti adalah Jen Brabeuf Irvani Andarmari et al. Pada tahun 2021. Dalam penelitian ini dia mengatakan bahwa price earning ratio itu tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Jadi selama ini yang kita pakai price earning ratio itu tidak ada fungsinya sama sekali gitu. Dalam penelitiannya dia mengatakan itu tidak ada fungsinya. Jadi dia bilang price earning ratio itu tidak punya pengaruh terhadap harga saham. Kecewa kan kita? Lumayan, guys. Terus saya ke penelitian lainnya lagi. Ini oleh Nur Ajaji Achoraj dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Dia mengatakan, price earning ratio itu memiliki pengaruh terhadap harga saham. Jadi dalam penelitian ini siapa sih yang benar? Si Jean atau si Nurul, teman-teman? Yang satu mengatakan punya pengaruh, yang satunya lagi mengatakan bahwa tidak punya pengaruh terhadap harga. So, ini suatu hal yang patut untuk kita perdebatkan, teman-teman. Ada satu lagi perdebatan yang dimana bikin saya itu lebih runyam lagi dari kedua peneliti ini. Pada awal si Nurul ini dia bilang itu punya pengaruh, dimana price earning ratio itu kalau dia semakin meningkat maka harganya akan ikut meningkat. Ini penelitian menurut si Nurul. Namun sekali lagi, teman-teman, yang menjadi perdebatannya adalah menurut Rosa Arbirum dan Asep Muslihat, pada tahun 2021. Dia mengatakan bahwa harga saham itu memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap price earning ratio. Begitu juga price earning ratio. Jadi ketika pernya itu naik, harga sahamnya turun. Aneh gak teman-teman? Ya ini based of experience dia yang bilang kayak gitu. Jadi ternyata per itu bisa menyebabkan harga saham turun. Tapi ketika price earning ratio-nya turun, harga sahamnya naik, teman-teman. So, ini adalah penelitian, dan penelitian ini sudah dilegalisir oleh teman-teman. Jadi ini benar-benar real penelitian, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menduga-duga bahwa penelitian ini salah karena ini sudah divalidasi. So, jadi saya ingin bilang kalian, teman-teman, dan ini informasi yang sangat penting. Price earning ratio, itu bisa dipakai pada kondisi tertentu, dan itu juga bisa tidak dipakai pada kondisi tertentu. Contoh, teman-teman pasti pernah kan beli saham dimana pernya itu udah ketinggian tapi harganya tetap naik. Berarti ini sesuai dong dengan penelitian si Nurul. Yoi, penelitian dong. Semakin tinggi per, semakin tinggi juga harga saham. Yang itu biasanya berpengaruh. Ini terjadi di harga saham yang dimana IPO, teman-teman. Itu sering terjadi kan. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa semakin tinggi per, harga sahamnya turun. Kita kasih contohnya apa coba ya? Yaitu saham-saham yang lama. Saya nggak mau nyebutin nama perusahaannya karena ini
best is nggak bagus gitu. Oke, karena dilarang oleh BI, makanya gue nggak berani. Nanti saya dibilang pom-pom teman-teman. Jadi memang ada penelitian teman-teman, dimana pernya itu dari tahun ke tahun dia itu terus turun. Oke, berarti seharusnya pernya itu turun kan kinerjanya bagus teman-teman. Oke, tapi harga sahamnya justru naik. Ya bagus dong, berarti pernya kuat dong gitu. Ya, ya bisa dibilang seperti itu teman-teman. Jadi ada yang pernya turun, harga saham naik. Ada juga yang ketika pernya naik, harga sahamnya turun. Oke, saya nggak bisa kasih banyak-banyak contohnya karena semakin panjang saya jelasin, kalian juga akan semakin bingung. So, yang paling penting adalah kalian harus ingat, oke? Yang di awal yang saya bilang dari peneliti-penelitian tadinya. Kalau kalian ingin tahu, kalian silakan mundurkan video ini lagi. So, thank you teman-teman. Kalau teman-teman benar suka video yang seperti ini, saya akan coba bikin lagi. Tapi kalau tidak ada yang minat, saya ingin stop aja teman-teman. Karena informasi ini biar saya bagi pada diri saya sendiri aja, oke? Ya, saya inisiatif bagian ke kalian karena price earning ratio ini memang hal yang paling sering dipakai. Bukan hanya investor kok, trader juga pakai. Dan juga dalam penelitian ini, misalnya ada banyak banget penelitian ya. Kalian tahu kan kapitalisasi pasar? Itu juga ada penelitiannya. Dan price book value juga ada tuh penelitiannya. Kebetulan saya sedang mempelajari ini, jadi saya tahu-tahu aja gitu. Oke, kalian tahu volume perdagangan itu ada beberapa experience juga tuh dari penelitian juga. Saya tahu berapa di antara kalian mungkin ada yang trader. Ya, saya nggak bilang trading itu is bad, oke? Karena saya juga kadang-kadang juga pakai trading, tapi saya nggak pernah pakai put money largest gitu. Ya lebih kecil, saya lebih besarnya ke fundamental teman-teman. Oke, so jadi karena saya salah satu penggunaan pair, yang paling penting kalian harus tahu ini, oke? Sedikit menjengkelkan kita, tapi memang ini fakta realnya, kita nggak bisa sanggah. So thank you teman-teman, and kita ketemu di next time in like two other video. Goodbye.